akan tetapi kegiatan itu masih ada. Itu makanya ini Dinas Lingkungan Hidup ini kerjanya apa nih? Ya, ketika di garis polis lain PPNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berarti kan itu di status quo kan? Tidak Tom ada kegiatan. diduga DLH Kota Batam terima upeti. Menyikapi persoalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, beberapa aktivis lingkungan pun angkat bicara terkait dengan pabrikasi kapal fiber mewah di Sungai Lekop. Hingga kini pihak DLH belum berikan sanksi apapun. Aktivis lingkungan hidup Budiman Sitompul menyayangkan dengan sikap diam Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terkesan menutup diri. Sebenarnya ada apa ini? Ujarnya. Seharusnya pihak DL berterima kasih kepada kami ini atas laporan yang kita berikan, bukan malah menghindar atau memblok nomor telepon wartawan, tegasnya. Saya menduga ada permainan apa ini antara pemilik perusahaan kapal fiber dengan pihak stakeholder. Dan dugaan saya apa memang ada upeti sehingga pihak DL tidak berani memperkaranya karena hukum sesuai dengan Undang-Undang No 32 tentang lingkungan hidup. Imbuhnya. Apa itu? Dari mana terbitnya izin surat usaha itu sementara peruntukannya lahan itu peruntukannya apa? Untuk apa? Untuk apakah itu kan kapling? Iya. Itulah kapling perumahan. Bisa nggak perumahan lahan kapling dijadikan ada situ yang namanya usaha kegiatan pembuatan kapal fiber yang mengandung bahan beracun dan berbahaya? Apa bisa? Apa bisa itu? Coba di Perda juga kita tengok di Perda Kota Batam. Ada nggak aturannya itu? Tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa. Kecuali di luar pemukiman atau di luar kapling. Itu peruntukan BP Batam. Itu harus bertindak juga. Gitu. Apakah itu kapling itu peruntukan untuk bisa di samping ada rumah masyarakat, pemukiman masyarakat, ada situ usaha yang mengandung bahan beracun berbahaya. Kita memang di situ kita tengok masyarakat ketika ada kegiatan pembuatan usaha yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya seharusnya ditindak, di stop gitu. Itu makanya Dinas Lingkungan Hidup ini kerjanya ini apa sebenarnya ini gitu. Kalau harapan Bapak kepada Wali Kota Batam terkait Dinas Lingkungan Hidup ini gimana, Pak? Saya harapan kepada Wali Kota Batam ya. Ya ditindak dong, ditindak kepala SKPD semua yang ada terutama Dinas Lingkungan Hidup ini ditindak nih. Ketika ada laporan dari teman-teman media dan LSM, kita kan sebagai social control, Pak. Ya, teman-teman wartawan juga social control, saya juga social control. Seharusnya pemerintah berterima kasih sama kita bisa membantu kinerja mereka. Ini malah kita dijauh ini, tidak apa sebenarnya gitu. Nah, di sini saya sebetulnya ada apa ini sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup kerjanya ini gitu. Oke, thank you. Oke. Lain halnya dengan Kasih Penindakan Noviandra mengatakan kami sudah cek lokasi dan untuk saat ini kami hentikan kegiatan pabrikasi tersebut. Untuk sanksi kami harus rapatkan dengan pimpinan, ujarnya. Pemerhati lingkungan hidup Parlaungan Siregar mengatakan seharusnya ketika ada segel oleh DLH Kota Batam tidak diperbolehkan adanya aktivitas tersebut, pungkasnya. Inilah yang penting konsistennya. Kalau kita penegakan hukum masalah lingkungan, tentunya kalau sudah ada di situ PPNS lain, itu tidak boleh aktivitas di situ lagi. Itu titik, tidak ada koma, ya. Jadi sebenarnya ini bagaimana? Perlu kita pertanyakan apa kinerja mereka. Di situ kan ada penyidik pegawai negeri sipil, itulah yang polis apanya itu yang mulai. Jadi tentunya setelah itu terbit. Ya, setelah terbit itu PPNS lain itu nggak boleh aktivitas sama sekali nggak boleh. Nyamuk aja pun nggak boleh di situ sebenarnya. Nyamuk, jangankan manusia beraktivitas. Nah, ini yang penting artinya supaya konsisten. Saya kira ini ada pimpinan lebih tertinggi lagi di bawah daripada DLH Dinas Lingkungan Hidup adalah Dundoronya kan wali kota. Wali kota ini harus menegur apa kerjaannya. Sebenarnya kita nggak usil, kita mengkritik yang konstruktif. Bagaimana mereka ini? Sama yang disampaikan Pak Tung tadi. Kita sosial kontrol, ya, sosial kontrol di dalam kehidupan, apalagi masalah lingkungan. Saya berdirinya Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup itu mulai dari 1998. Itu aja kerja kami dengan beliau. Bagaimana Batam ini supaya indah, jangan ada pencemaran. Di situ kan ada jelas. Di situ ada jelas diatur di dalam Undang-Undang 32 itu. Siapa-siapa yang merusak lingkungan atau mengganggu aktivitas yang telah ditetapkan ataupun sudah dibuat menjadi PNS lain, tidak bisa masuk orang lagi di situ kecuali sudah selesai masalahnya. Nah, ya, saya kira itu tanggapan saya. Oke.